Kemudian yang setelah itu Anda akan akan share tugas akhir secara keseluruhan mulai dari judul sampai dengan terakhir. Kemudian setelah itu Anda akan diminta untuk menunggu di waiting room. Ya, tunggu kami akan bersidang apakah Anda lulus atau tidak. Kemudian setelah itu Anda dipanggil masuk, diumumkan dan kita foto bersama. Ya, itu urutan yang harus Anda lakukan. Silakan dimulai, Vira. Baik, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Profesor Dr. Ruswiyati Surya Saputra, SEMS, selaku dosen penguji 1, Bapak Hamdani SIKOM, MM, selaku dosen penguji 2, Bapak Dr. Insinyur Gokwa Siahaan selaku dosen pembimbing saya. Terima kasih saya sampaikan kepada Dewan Penguji dan dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan memberikan kesempatan kepada saya dalam melaksanakan sidang skripsi saya pada sore hari ini. Pada hari ini, Jumat tanggal 27 Februari 2026, izinkan saya, Vira Saskia Rabait, untuk mempresentasikan hasil sidang skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pola Mutasi dan Work-Life Balance terhadap Kinerja Pegawai. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk menampilkan formulir keabsahan yang telah saya tanda tangani, Bu. Ya, silakan. Izin share screen, Prof. Ya, silakan tunggu. Mohon izin, Profesor dan Bapak sekalian, apakah share screen saya sudah terlihat? Masih muter. Izin, Prof, apakah sudah muncul? Belum. Belum ya? Malah pause. Berhenti. Ya, Prof. Internetnya stabil, Mbak? Stabil, Pak. Cuma memang ada sedikit kendala di perangkat komputernya, Pak. Sudah keluar. Silakan, Vira. Sudah. Izinkan saya membacakan pernyataan keabsahan penelitian. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama mahasiswa Vira Saskia Rabait, NIM 2402010208841, judul tugas akhir, pengaruh pola mutasi dan work-life balance terhadap kinerja pegawai. Poin yang pertama, tugas akhir disusun ilmiah yang memenuhi aspek originalitas, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, tugas akhir disusun tidak menggunakan generate AI untuk perbantuan penulisan kalimat, paragraf, ataupun bab. Yang ketiga, data yang digunakan dalam penelitian adalah data yang bersumber pada penerapan metode usulan atau dari sumber ilmiah lain atau dari instansi yang berizin secara resmi. Poin 4, saya berjanji dan berkomitmen untuk dapat lulus seluruh mata kuliah di semester akhir, termasuk mata kuliah metode penelitian manajemen dan mata kuliah wajib lainnya. Apabila terdapat mata kuliah dengan nilai D atau E di transkrip, maka saya tidak memaksakan maju sidang tugas akhir semester ini. Poin 5, saya siap bersedia hadir dalam prosesi wisuda, baik online maupun outside, dari Universitas Siber Asia. Jika di kemudian hari ditemukan hal-hal yang melanggar ketentuan penyusunan tugas akhir, saya siap bersedia dan menerima sanksi akademik dari Universitas Siber Asia. Demikian pernyataan ini saya buat. Yang membuat pernyataan, saya sendiri, Vira Saskia Rabait. Ya, lanjut, Mbak. Izin dok, izin Prof, langsung saya langsung PowerPoint ya, Prof. Ya. Izin Prof dan Bapak
Hamdani dan Bapak Guru, apakah presentasi saya Sudah, sudah Sudah, muncul? sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya, Profesor, Bapak, mempresentasikan hasil sidang skripsi saya dengan judul Pengaruh Pola Mutasi dan Work-Life Balance terhadap Kinerja Pegawai. Pertama-tama, saya akan mempresentasikan tentang latar belakang yang didasari penelitian ini disusun. Yang pertamanya, penelitian ini dilatar belakangi karena terjadinya penurunan predikat kinerja sangat baik di kantor wilayah DJP Aceh dan meningkatnya predikat kinerja baik di kantor wilayah DJP Aceh. Selanjutnya, terdapat peningkatan jumlah jam kerja di luar jam kerja formal atau lembur yang mengalami peningkatan lumayan signifikan pada tahun 2024 dan 2025. Selain itu, masih terdapat permasalahan dalam penerapan dan transparansi pola mutasi pegawai. Selanjutnya, dari latar belakang yang telah disusun, maka saya menyusun rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah pola mutasi secara parsial memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai? Yang kedua, apakah work-life balance secara parsial memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai? Dan yang ketiga, apakah pola mutasi dan work-life balance secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai? Selanjutnya, beberapa batasan masalah atau ruang lingkup yang ada pada penelitian ini, yaitu variabel independen pada penelitian ini adalah pola mutasi dan work-life balance. Variabel dependen adalah kinerja pegawai. Lokasi penelitian yang dilaksanakan adalah pada kantor wilayah DJP Aceh. Data dukung yang saya gunakan adalah hasil penilaian kerja pegawai tahun 2023 sampai dengan 2024 dan rekapitulasi data lembur tahun 2004 dan sampai dengan 2025. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai pelaksana pada kantor wilayah DJP Aceh, periode penelitian yang dilaksanakan bulan November sampai dengan bulan Februari. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis pengaruh pola mutasi secara parsial terhadap kinerja pegawai. Yang kedua, menganalisis pengaruh work-life balance secara parsial terhadap kinerja pegawai. Dan yang ketiga adalah menganalisis pengaruh pola mutasi dan work-life balance secara simultan terhadap kinerja pegawai. Dari tujuan tersebut, terdapat dua manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis, penelitian ini bermanfaat dan berkontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia, khususnya terkait pengaruh pola mutasi dan work-life balance terhadap kinerja pegawai. Kemudian, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap Kanwil DJP Aceh dalam merumuskan kebijakan peningkatan kinerja melalui proses pola mutasi yang lebih transparan dan peningkatan work-life balance pada kantor wilayah DJP Aceh. Selanjutnya, metode penelitian. Di sini jenis penelitian yang saya gunakan menerapkan metode kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori. Sumber dan jenis data yang saya gunakan, yang pertama, jenis data Premier itu berasal dari responden pegawai pelaksana Kanwil DJP Aceh. Kemudian untuk data sekundernya, data hasil penilaian kerja dan data rekapitulasi lembur. Teknik analisis data yang saya gunakan adalah analisis regresi linear berganda, dan perangkat lunak yang saya gunakan untuk mengolah hasil responden tersebut menggunakan aplikasi SPSS versi 27. Selanjutnya saya akan membahas tentang beberapa teori tentang variabel independen dan dependen yang saya gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk mempengaruhi sikap, perilaku, dan kinerja karyawan agar mampu memberikan kontribusi optimal dalam mencapai sasaran perusahaan. Kemudian, pengertian kinerja pegawai menurut Sedar Mayanti adalah secara menyeluruh, capaian kinerja itu secara menyeluruh dalam kurun waktu tertentu yang tercermin melalui tanggung jawab, inisiatif, serta kepatuhan terhadap norma-norma organisasi. Sedangkan pola mutasi menurut Siswanto adalah pemindahan pegawai ke tugas atau posisi baru secara terencana dalam periode waktu tertentu. Dan yang terakhir, menurut Afandi dan Masrul, work-life balance adalah keadaan ketika pegawai dapat menyeimbangkan kebutuhan pekerjaan dengan kehidupan pribadi secara selaras. Selanjutnya, beberapa penelitian terdahulu yang
saya tampilkan pada presentasi ini. Yang pertama, menurut Hussein tahun 2022 dengan judul Jurnal Pengaruh Mutasi Kerja dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Pegawai menggunakan metode kuantitatif, dan hasilnya adalah mutasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Kemudian, penelitian dilaksanakan oleh Nurjana pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Mutasi terhadap kinerja yang berdampak pada pengembangan karir. Metode yang digunakan metode kuantitatif, dan hasil penelitian yang dicapai adalah mutasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Kemudian, penelitian dari Arifin dan Muharto pada tahun 2022 dengan judul Pengaruh Work-Life Balance terhadap Kinerja Karyawan. Yang ini tidak perlu dibacakan, Mbak. Lanjut. Baik, Prof. Izin melanjutkan. Karena cuma 15 menit ya. Baik, Prof. Izin menyampaikan kerangka konseptual pada penelitian saya. Yang pertama adalah pola mutasi dan work-life balance terhadap kinerja pegawai. Di sini digambarkan bahwa pola mutasi apakah berpengaruh terhadap kinerja pegawai, lalu apakah work-life balance berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pegawai, dan kemudian tanda panah yang paling bawah menunjukkan apakah pola mutasi dan work-life balance berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan rumusan masalah, latar belakang yang telah saya sampaikan sebelumnya, maka hipotesis pada penelitian ini yang pertama adalah pola mutasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di kantor wilayah DJP Aceh. Hipotesis kedua adalah work-life balance secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di kantor wilayah DJP Aceh. Dan hipotesis ketiga adalah pola mutasi dan work-life balance secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di kantor wilayah DJP Aceh. Selanjutnya, model subjek, objek, dan jenis penelitian. Model penelitian dapat dilihat pada gambar yang saya tampilkan di layar. Prof. izin, pola mutasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai, work-life balance untuk hipotesis 2-nya berpengaruh terhadap kinerja pegawai, dan hipotesis 3-nya pola mutasi dan work-life balance apakah berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pegawai. Subjek penelitiannya pegawai pelaksana kantor wilayah DJP Aceh, objek penelitiannya pola mutasi dan work-life balance, jenis penelitiannya dengan metode kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori. Sumber data populasi dan sampel seperti yang saya sebutkan sebelumnya, data premier yang saya dapatkan dari responden pegawai pelaksana Kanwil DJP Aceh, dan data sekunder berasal dari data hasil penilaian kerja dan data rekapitulasi lembur. Populasinya adalah seluruh pegawai pelaksana kantor wilayah DJP Aceh. Pada sampel kali ini saya menggunakan metode saturated sampling atau sampling jenuh, maka seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel, sehingga sampel penelitian ini adalah sebanyak 52 pegawai. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, saya mengumpulkan data premier melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai pelaksana Kanwil DJP Aceh sebanyak 52 orang, dan selanjutnya saya menganalisis data tersebut menggunakan perangkat lunak SPSS 27 dengan metode regresi linear berganda. Teknik analisis data yang saya gunakan mencakup analisis statistik deskriptif, pengujian instrumen validitas dan reliabilitas, pengujian asumsi klasik, perhitungan koefisien determinasi, uji simultan F, penyusunan persamaan regresi linear berganda, serta pengujian hipotesis. Kemudian berikut adalah karakteristik responden yang didapatkan dari hasil responden yang saya sebarkan kemarin. Untuk jenis kelamin terdapat hampir proporsional antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki sejumlah 25, perempuan sejumlah 27. Untuk pendidikan terakhir didominasi dengan pendidikan diplomat 3 sebanyak 35 orang. Untuk usia didominasi oleh usia rentang 25 sampai 30 tahun dengan jumlah 45 orang. Dan masa kerja didominasi dengan masa kerja 5 sampai 10 tahun dengan jumlah 43 orang. Baik, Prof. izin menyampaikan hasil
hasil penelitian saya yang telah saya olah dengan aplikasi SPSS. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas ini bertujuan menilai seberapa jauh pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur konsep yang diinginkan. Dan berdasarkan item dianggap valid apabila R hitung melampaui R tabel. Dengan DF sama dengan 52 dan nilai signifikasi 5%, maka nilai R tabel yang telah saya cari adalah 0,273, 0,2732, dan hasil responden yang telah saya olah mendapatkan hasil rentang dari 0,601 dan 0,941, maka dinyatakan untuk variabel-variabel ini dinyatakan valid karena telah melebihi R tabel. Selanjutnya, uji reliabilitas. Uji reliabilitas itu dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian apabila pengukuran dilakukan secara berulang. Menurut Cronbach Alpha, apabila nilai reliabilitas lebih besar dari 0,6, maka nilai tersebut reliable. Pada hasil SPSS, untuk nilai X1 itu sebesar 0,788, untuk X2 itu sebesar 0,934, dan untuk variabel Y itu sebesar 0,941, di mana untuk ketiga variabel tersebut sudah melebihi 0,6, di mana variabel-variabel tersebut dinyatakan reliable. Selanjutnya, uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menilai apakah residual dalam data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Data dianggap normal apabila nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05. Pada hasil penelitian yang telah diolah, nilai signifikasi pada penelitian ini sebesar 0,200, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka penelitian ini dinyatakan berdistribusi normal. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah proses untuk menguji apakah ada korelasi tinggi antara variabel independen dalam model regresi. Syaratnya adalah jika nilai toleransi itu lebih dari 0,1 dan nilai FIF itu lebih di bawah 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas. Hasil dalam olahan data menunjukkan bahwa nilai toleransi itu sebesar 0,836, di atas 0,1, dan nilai VIF itu di bawah 0,10 sebesar 1,196. Maka tidak terjadi multikolinearitas pada penelitian ini. Yang selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Dalam analisis ini, uji heteroskedastisitas dilaksanakan untuk menilai apakah varian residual tetap atau bervariasi antar pengamatan. Berdasarkan uji Glaser, dilaksanakan apabila nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas pada model regresi. Pada hasil penelitian yang telah diolah, nilai signifikasi pada variabel pola mutasi sebesar 0,176 dan pada variabel work-life balance sebesar 0,392, di mana nilai tersebut sudah lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pada variabel ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian uji regresi linear berganda. Uji regresi linear berganda ini bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel serta menentukan arah pengaruh variabel independen kepada variabel dependen. Seperti rumus yang telah ada, nilai konstanta 13,218. Jika pola mutasi dan work-life balance tetap, maka kinerja pegawai adalah 13,218, dan 0,255 itu untuk variabel pola mutasi. Apabila setiap kenaikan 1 poin pada variabel X1 akan meningkatkan kinerja pegawai sebesar 0,255, dan selanjutnya untuk poin X2 atau work-life balance sebesar 0,212, artinya setiap kenaikan 1 poin pada X2 akan menaikkan kinerja pegawai sebesar 0,212. Selanjutnya, uji kelayakan model atau uji F. Uji kelayakan model atau uji F dipergunakan untuk mengidentifikasi seberapa jauh variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.
Syaratnya adalah apabila nilai signifikasi di bawah 0,25 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka variabel independen dinyatakan memiliki pengaruh simultan kepada variabel dependen. Pada hasil penelitian ini, nilai signifikasinya adalah 0,000 dan nilai nilai F hitungnya adalah sebesar 11.748. Di mana F tabel yang sudah saya cari dan saya dapatkan adalah sebesar 3.187, di mana kedua nilai ini memenuhi syarat uji kelayakan model ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel pola mutasi dan work-life balance secara simultan mempengaruhi variabel dependen kinerja pegawai. Selanjutnya, uji koefisien determinasi. Pada uji koefisien determinasi dipergunakan untuk mengevaluasi seberapa jauh modal menerangkan variasi variabel dependen. Pada penelitian ini, hasil nilai adjusted R kuadrat X1 dan X2 berjumlah 0,297 atau sebesar 29,7% dan sisanya sebesar 70,3% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Selanjutnya adalah hasil uji hipotesis atau uji T. Pengujian uji hipotesis ini bertujuan untuk menilai seberapa jauh setiap variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Syaratnya adalah membandingkan nilai signifikasi di mana signifikasi 5% dan T hitung dengan T tabel. Apabila signifikasi di bawah 0,05% dan jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka variabel-variabel tersebut dapat disimpulkan berpengaruh terhadap variabel dependennya. Pada hasil penelitian, pola mutasi memiliki signifikasi sebesar 0,010 dan work-life balance sebesar 0,12, di mana nilai tersebut di bawah 0,05. Dan untuk F tabel yang sudah saya cari sebesar 2,009. Hasilnya aja, Mbak, angka nggak usah dibaca, hasil akhirnya aja. Baik, Prof. Izin untuk hasilnya adalah X1 dan X2 memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Hasil penelitian dari data yang telah diolah adalah pola mutasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Yang kedua, work-life balance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Dan yang ketiga adalah pola mutasi dan work-life balance secara simultan positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Kesimpulan yang saya susun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah pola mutasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Yang kedua, work-life balance juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Dan secara simultan, pola mutasi dan work-life balance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya, saran yang disusun adalah yang pertama, untuk organisasi perlu menerapkan kebijakan mutasi yang terencana dan berbasis kompetensi. Kemudian, organisasi juga perlu mendukung terciptanya work-life balance melalui kebijakan yang adaptif. Selanjutnya, pengelolaan kebijakan mutasi dan work-life balance secara terpadu penting dilakukan untuk menciptakan pegawai yang kompeten, termotivasi, dan berkomitmen tinggi. Izin Profesor dan Bapak, terima kasih atas waktu yang telah disampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atas presentasi yang telah saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Izin. Pak Hamdani. Mbak di-share dulu tugas akhirnya lengkap dari judul sampai akhir. Baik, Prof. Untuk PDF-nya ya, Prof ya? Ya. Izin Pak, izin Prof. Ya. Dari judul ya, judul Mbak. Naskah. Naskah, baik. Mohon izin. Judulnya mana tuh? Untuk judul ada di pernyataan keabsahan, karena untuk cover saya belum membuatnya, Prof. Izin. Ya, Ya, silakan Pak Hamdani. baik. Terima kasih Profesor Suyanti Surya Saputra dan Pak Dr.
Golas Siaan. Baik, perkenalkan Mas saya Hamdani, Vira ya. Selamat hari ini kamu sudah masuki tahap terakhir untuk sidang ya. Baik, yang ingin saya tanyakan yang pertama, kalau kita membuat skripsi itu harus berdasarkan dari apa namanya buku panduan dari kampus tersebut ya. Yang pertama kalau saya lihat di sini covernya tidak ada ya, tolong nanti dilengkapi untuk cover. Ya, Pak. Terus kedua juga coba ke keabsahan, coba dibuka keabsahan. Izin Pak, apakah sudah tampil? Ya, sudah tampil coba ke bawah. Nah, di sini yang membuat pernyataan itu kan ada nama kamu ya. Nah, di Siap, dalam keabsahan ini harus tertera tanggal, tempatnya di mana, tahun berapa. Jadi ya, keabsahan itu harus jelas gitu. Ditetapkannya di mana, tanggal berapa ya. Itu siap. ditambahkan ya. Iya, siap Pak. Saya, Terus halo Pak ya, Hamdani. gimana Bu? Dan ini ada 6 poin loh, ya Vira. Baik, Prof. Kenapa cuma 5? Anda mencontoh punyanya siapa ini? Baik, Di Prof. buku pedoman kan 6. Anda nggak lihat buku pedoman? Baik, Prof. Mungkin ada kekeliruan, Prof, saat menulis format keabsahan. Akan saya revisi, Prof. Lanjut Pak Hamdani. Baik, terima kasih Dok. Prof. Yang ketiga nanti masukkan juga ya, kalau takutnya kamu lupa, di situ ada hal originalitasnya ya, dan itu dimasukkan. Terus ada halaman pengesahan sama kata pengantar. Nah, yang saya kan kenapa ini bisa sampai lupa nih? Nah, padahal sudah berapa lama kamu membuat skripsi ini gitu. Kalau boleh tahu kenapa, Eh, Vira? ya, Prof. Mungkin eh, ada pengaruh dari kerjaan juga, Prof. Terus Oh, pengaruh dari rumah juga mungkin jadi sedikit hektik dalam mengerjakan skripsi ini, Prof. oke. Bapak, mohon maaf sebelumnya. Baik. Sebetulnya itu tidak jadi alasan ya, karena Iya, Pak. pada sidang adalah finishing gitu. Iya, Pak. Oke, nanti tolong diperbaiki saja. Yang Siap, kedua, Pak. saya pengen tanyakan apa sih arti dari abstrak? Baik, Pak. Mungkin abstrak secara singkat yang saya ketahui adalah gambaran secara singkat tentang penelitian yang yang di dalam abstrak itu yang di dalam abstrak itu memuat tujuan penelitian, terus hasil penelitian, metode yang digunakan, implikasi, Pak. Latar belakang juga, Pak. Oke, berarti sudah mencakup ya, jadi sudah paham tentang mengenai abstrak tersebut ya. Ya. Oke, di sini Vira, kamu bikin 3 variabel ya untuk Eh, sidang si- ini. Siap, Kalau iya, boleh Pak. tahu gimana? Siap, izin iya, Pak. Ya, Tiga tiga variabel. variabel ya ada pola mutasi, work-life balance, dan kinerja pegawai. Kenapa Pira tertarik dengan 3 variabel ini dan mengapa penelitian ini penting dilakukan di kantor wilayah di JPAC? Baik, Pak. Yang pertama, kenapa memilih variabel tersebut? Mungkin variabel tersebut itu merupakan salah satu isu yang ada di kantor wilayah DCP Aceh, Pak, di mana pola mutasi di lingkungan kantor wilayah DCP Aceh itu sebagai sesuatu yang dibilang menakutkan atau dibilang khawatir gitu, Pak. Karena eh, pegawai-pegawai di kantor wilayah DCP Aceh itu kebanyakan bukan home base di kantor wilayah DCP Aceh, Pak. Jadi mungkin takut dipindahkan ke daerah lain yang lebih jauh dari home base-nya atau seperti itu. Oke, Kemudian untuk work-life balance, saya itu kenapa mengambil variabel ini? Karena saya mengambil dari data empiris yang ada, yaitu meningkatnya jumlah jam kerja lembur yang ada di kantor wilayah DJP Aceh, Pak. Kalau yang saya lihat itu peningkatannya itu lumayan signifikan di antara tahun 2024 dan 2025. Kemudian satu lagi untuk kinerja pegawai, kenapa saya mengambil variabel itu? Karena saya melihat dari data hasil penilaian predikat kinerja pegawai itu mengalami penurunan Pak yang untuk kinerja sangat baik dan mengalami peningkatan untuk kinerja baiknya. Jadi itu beberapa alasan saya mengambil variabel ini Pak. Oke, kalau saya lihat di tabel 1.1 ya, itu terjadi penurunan kinerja pegawai dengan predikat sangat baik ya, betul ya? Betul Pak. Namun di sisi lain, data lembur meningkat drastis. Betul Pak. Nah, saya pengen tahu bagaimana saudari Vira ini menjelaskan tentang paradok. Apakah lembur ini tidak selalu berdampak positif pada kinerja atau seperti apa? Gimana Pak? Maaf Pak, boleh diulangin? Oke, bagaimana Anda menjelaskan paradoks ini? Apakah lembur tidak selalu berdampak positif pada kinerja? Apakah
lembur tidak selalu berdampak positif ya Pak ya. Ya, Coba Eh, Vira, tolong ditampilkan itu latar belakang. latar belakangnya Prof. Ya, yang sedang dibicarakan ini. Berarti tabelnya aja ya Prof ya. Boleh Prof. Ini Prof izin untuk yang rekapitulasi lembur di Ya, kantor wilayah silakan DJPAC. jawab ke Pak Eh, Hamdani. baik, izin menjawab Pak. Terima kasih. ya, Eh, karena eh, tadi positif ya Pak ya untuk ininya ya pertanyaannya. ya. Karena eh, j- karena kalau saya lihat dari datanya ini, untuk jumlah jam lembur yang dilaksanakan itu seringnya itu pada hari libur Pak, hari Sabtu, Minggu gitu. Di mana menurut saya hari Sabtu atau Minggu itu bagi yang punya keluarga itu dapat dimanfaatkan untuk quality time bersama keluarganya. Karena untuk jam formal kerja itu sudah dari hari Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 sampai dengan 17. Jadi apabila terdapat lembur di hari Sabtu atau Minggu, berarti kan terdapat beban kerja yang overload sehingga diharuskan melanjutkan kerja di hari Sabtu atau Minggunya gitu, Pak. Oke. Dalam hal tersebut kamu ngambil berapa teori? Izin, Pak? Dalam tinjauan teori, Anda kan mengambil berapa teori yang ininya? Dari teori siapa saja yang kamu ambil? Eh, eh, teori yang saya ingat ada teori dari Husain, Pak, Oke. tahun Oke. 2022. Di dalam tinjauan teori, Anda kan mengutip berbagai definisi kinerja ya. Iya, betul, Pak. Itu kan kalau nggak salah saya lihat tuh ada 4, ada Mangkunegara, Sadar Mayanti, Mm-mm. Robbins, dan Wirman. Saya ingin tahu, dari keempat ahli tersebut, definisi siapa yang paling relevan dengan konteks penelitian Anda di instansi pemerintah tersebut, di DJP ya. Yang sekiranya relevan yang mana? Izin, Pak, saya boleh buka ininya, Pak. Boleh. Yang paling relevan dengan kantor wilayah DJP Aceh, eh, teori yang diungkapkan oleh Sedar Mayanti, Pak, yang menjelaskan bahwa kinerja pegawai merupakan capaian kerja secara menyeluruh dalam kurun waktu tertentu, yang tercermin melalui tanggung jawab, inisiatif, serta kepatuhan norma-norma organisasi, Pak. Oke. Oke, sesuai berarti ya dengan apa yang kamu tulis. Nah, kalau boleh tahu menggunakan sampling apa, Vira? Saya menggunakan saturated sampling, Pak, atau metode sampling jenuh. Oke, kenapa Anda ngambil sampling jenuh, tidak menggunakan slopin atau teknik lainnya? Karena populasi yang ada di kantor wilayah DJP Aceh itu sebanyak 52 pegawai, Pak. Jadi supaya hasilnya maksimal, saya menggunakan sampling jenuh, Pak. Jadi semua populasi menjadi sampel. Karena kalau saya menggunakan rumus, itu bisa berkurang untuk sampelnya nanti, Pak. Gitu. Jadi takut tidak relevan dengan hasilnya nanti. Oke, eh, kalau seumpamanya nih Vira diberikan kesempatan untuk mengkaji ulang dari apa yang Vira sudah buat tadi ini, kira-kira apa masukan yang paling mendalamnya untuk dikaji ulang agar lebih meluas itu? Eh, untuk dikaji ulang ya, Pak. Mungkin Ya. pada variabel pola mutasi sih, Pak. Kenapa? Karena karena di satu sisi variabel pola mutasi ini plus minus Pak. Eh, bisa berdampak positif terhadap kinerja pegawai dan bisa berdampak negatif terhadap kinerja pegawai Pak. Oh, Apabila pola mutasi tidak sesuai dengan kompetensi, tidak sesuai dengan eh, yang diharapkan atau tempat yang diharapkan, maka bisa terjadi penurunan kinerja pegawai Pak. Dan apabila mutasi itu sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan yang diharapkan, maka dapat meningkatkan kinerja pegawai tersebut Pak. oke. Oke, mungkin Prof dari saya cuma situ saja, Prof. Baik, terima kasih Pak Hamdani. Eh, Non, saya ingin kembali ke latar belakang. Ya, Izin, coba Prof. dibuka latar belakang.
Ya, oke. Turun, non. Saya mau lihat tabel tabel 11 sampai dengan gambar 1.2. 112. Oh, Ya. baik, Prof. Oke. Saya tanya, unit analisisnya apa sih, Mbak? Unit analisisnya pada kantor wilayah DJP Aceh, Prof. Individu atau organisasi? Individu, Prof. Individu. Tapi coba Anda lihat ini. Ini kan key performance indicator kantor. Baik, siap, Prof. Ya, semuanya memang ini aslinya begitu atau gimana? Apa Anda kurang menulis pegawai di situ? Baik, Prof. Izin mungkin saya lupa menulis individualnya, Prof. Karena Ya, untuk hasil datanya itu per pegawai, Prof. Izin. ya berarti kan ini semua sampai dengan 1.2 gambar itu semuanya menunjukkan itu adalah performance daripada bukan individu tapi satu unit organisasi. Betul enggak? Betul, betul, Prof. Oke, baik. Nah, eh, di dalam saya ingin tanya ya, di dalam latar belakang ya, Ya. unsurnya yang harus dimasukkan di situ apa Tonon? Mohon Di maaf, latar Prof. belakang supaya ya di latar belakang ada poin-poin yang harus Anda masukkan di dalam latar belakang itu sehingga yang membaca yakin Mm-mm. bahwa itulah penelitian yang Anda akan lakukan. Apa Eh, saja yang menonjol yang harus ada gitu apa? Di latar belakang, yang pertama itu penyusunannya itu didasari oleh gambaran umum, kemudian merujuk ke gambaran khusus. Di latar belakang itu harus didasari dengan data empiris atau data bukti dukung yang kuat, Prof. Oke, Supaya, data empirik ada Anda, tapi cuma salah tulis. Kemudian iya, data, saya tidak melihat adanya research gap-nya mana? untuk research gap-nya itu, eh, sebentar ya, Prof. Izin, Prof. Untuk research gap-nya itu saya mengambil di judul dua variabel, Prof, di mana untuk penelitian-penelitian terdahulu belum terdapat judul penelitian yang menggabungkan pola variabel dan pola mutasi dan work-life balance, Prof, di satu penelitian. Maka karena research gap tersebut saya ingin meneliti tentang pengaruh pola mutasi dan work-life balance tersebut, Prof, dijadikan satu judul. Saya kira ada, ya. Yang ada itu bukan alasan. Oh, Research baik, Prof. gap itu bisa dicari dari penelitian sebelumnya. Mm-mm. Pasti ada yang mengatakan itu tidak tidak signifikan, ada yang mengatakan juga signifikan. Nah, itu Baik. yang kalau dari empiri kan kelihatan kalau ada inkonsistensi hasilnya. Tapi kalau di research gap, Anda harus mencari. Ada Mm-mm. yang mengatakan itu signifikan, ada juga yang mengatakan tidak Tidak signifikan. signifikan. Baik, Prof. Ya, dari ketiga hipotesis itu Anda harus cantumkan di sini. Di dalam penelitian sebelumnya ada nggak Ada, Prof, izin. yang mengatakan signifikan dan yang mengatakan tidak signifikan? Ada, Prof. Izin, Prof, ini salah Hmm. satunya dari Mulansari dan Murnianti Ya. dengan judul pengaruh mutasi Nggak kerja usah dan judul, nggak usah dibaca. Baik, Prof. Hasilnya adalah mutasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Oke, yang berpengaruh untuk kasus yang sama. Untuk kasus yang sama, ini dari Nurjana tahun 2019, Dok. Prof, mutasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Seharusnya 2019 sudah nggak boleh itu ya, harus Baik, dari Prof. Izin, ya. 2020. Tapi begini, pada intinya di dalam merumuskan latar belakang selain adanya fenomena ya, fenomena Anda sudah menunjukkan, tapi juga yang penting adalah gap riset gapnya ya, itu yang harus Anda cari dari penelitian sebelumnya ya, Ya. non? Oke. Oke, Terima baik kasih, Prof. ya. Nah, hampir semua ya tulisan Anda yang dalam bahasa Inggris itu tidak ditulis miring. Baik, Prof. Lupa, coba Anda contoh misalnya di halaman satu lah, halaman satu. Satu. Ya. Izin, Prof. Mm-mm.
Ini Halaman Prof, 1. itu. Iya, coba ada mana coba yang harusnya miring, ditulis miring. Dari halaman pertama. Ya, saya Ini lihatnya. Prof, Nah, key ini. Nah, performance. itu ya, semuanya Ya, harus. Dan urutannya itu harus ini apa aja nih? Key performance indicator. Oh, ya, ini. Oke, itu yang harus ditulis miring, ya. baik Prof, ya. Oke, oke, lanjut di kerangka kerangka apa namanya? Konseptual Prof. Ya, bab 2. Oke, sebelum ke kerangka saya tanya dulu, Yes, ya. Prof. Di dalam bab 2 Anda sajikan teori, bukan? Iya, Prof. Ya. Teori tentang kinerja pegawai itu Anda menunjukkan nggak pada tulisan ini bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Itu apa saja? Anda tulis nggak di sini faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai? Kalau berdasarkan pengertian dari beberapa peneliti, ada Prof. Contohnya seperti Robbins dan Judge ini yang mengatakan bahwa kajian organizational behavior mengemukakan bahwa kinerja pegawai dipengaruhi oleh motivasi, kemampuan, dan persepsi terhadap lingkungan kerja. Yang mengatakan bahwa work-life balance juga berpengaruh terhadap kinerja, ada nggak? Untuk pengertiannya ya, Prof. ya. Ya, saya tanya dari teori itu ada nggak yang menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2 Anda itu ya memang benar berpengaruh terhadap kinerja pegawai, itu ditunjukkan dalam teori. Ada nggak? Yang ini saya lihat mutasi sudah ada, tapi yang work life balance ada dalam teori nggak? Bentar ya, Prof. Bukan yang di dalam kinerja Oh, ya, belum kerja. kinerja. Izin, Prof. bahwa pola mutasi dan work life balance itu juga merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Ada nggak? Tadi mutasi ada. Sekarang work life balance-nya ada nggak di sini? Izin, Prof. Sepertinya untuk Belum. work-life balance, bentar ya, Prof. Yang ini, izin, Prof. Yang ini, yang menurut Campbell, menekankan bahwa kinerja Berarti dipengaruhi dapat oleh declarative knowledge, procedural skill, dan menunjukkan. motivation dengan faktor eksternal seperti tuntutan kerja yang dapat dihubungkan dengan Oke. Itu mestinya dirumuskan di bawah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai itu apa saja, itu menurut siapa, ya dirumuskan di bawah. Kemudian indikatornya dimasukkan nggak di sini? Di mana, Prof? Di dalam kinerja pegawai? Indikatornya ya, Prof. ya? Ya, nggak ada, belum. Belum, Prof. Jadi masukkan indikatornya satu persatu dan dijelaskan di dalam kelompok teori tentang kinerja pegawai. Kemudian di dalam X1 juga, X1 tidak perlu Anda sampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi. Tapi yang perlukan adalah indikatornya, satu apa, jelaskan gitu. Ya, Baik, Prof. tambahkan nanti. Oke, ya lihat ke konseptual framework-nya, kerangka konseptualnya. Izin, Ya, Prof. ya. Tadi apa sih, untuk apa Anda bikin kerangka konseptual? Kerangka konseptual ini saya buat untuk menggambarkan hubungan antara variabel-variabel independen ini terhadap variabel dependen, Prof. Jadi apabila kerangka konseptual ini dibuat, memudahkan kita untuk melihat variabel apa ya, variabel X berpengaruh terhadap variabel Y-nya, Prof. Arti konsep itu apa? Izin, Prof? Arti konsep itu apa? Arti konsep, Prof. Hmm. Eh, Artinya konsep itu apa? Konsep itu rencana, Prof. ya. Izin, Prof. Bukan. Kok bisa jadi rencana? Ya, Gambaran. ini konsepnya siapa yang Anda tulis di sini? Konsep penelitian untuk saya, Prof. Dari mana Anda dapatkan? Saya dapatkan untuk
Untuk indikatornya saya melihat penelitian-penelitian terdahulu, Prof. Tapi untuk cara gambaran konsepnya ini saya susun berdasarkan hipotesis, Prof. Terbalik, Oh, terbalik, terbalik. Prof. Justru kerangka Oh iya, Prof. konseptual itu kan Iya, berasal Prof. dari konsep-konsep orang sebelum Anda. Ya, Baik, penelitian Prof. sebelumnya dari teori, ya, jadi ini menjadi konsep Anda betul. Nah, dari konsep ini kemudian akan melahirkan hipotesis. Hipotesis. Oh ya, baik, Prof. Gitu. Ya. Yang model penelitiannya mana lihat? Model penelitian. Ini, Prof. Oke, apa bedanya dengan yang tadi? Em, kalau kerangka konsep, kalau model penelitian ini, kalau kerangka konseptual tadi itu dijelaskan lebih rinci, Prof. Ada indikator-indikator yang digunakan itu apa saja. Namun kalau untuk model penelitian tidak ada. Artinya apa? Nah, di sini kan sudah ada H1, hipotesis 1. Itu kan yang berasal dari bab 2 kan, yang terakhir itu bukan. Jadi model inilah yang akan Anda gunakan untuk membuktikan hipotesis itu. Ya. Coba lanjut jenis penelitian. Jenis penelitiannya yang saya gunakan pendekatan kuantitatif, Prof. Terus, Dengan pendekatan eksplanatori. jadi yang pendekatan yang pertama itu bukan pendekatan, metode. Baik, Prof. Metode kuantitatif ya dengan pendekatan apa? Explanatory, Prof. Explanatory research ya. Oke, lanjut. Saya ingin tahu sekarang populasi dan sampel. Izin, Prof. Populasi dan sampel. Ya, ini, Prof. Suara saya nggak kedengaran ya? Terdengar, Prof. Mungkin jaringan di sini kurang stabil, Prof. Oke. Mohon maaf, Prof. Populasinya berapa? Untuk populasi sejumlah 52 pegawai, Prof. Semua pegawai atau ada bagian daripada para pegawai itu? Bagian dari pegawai, Prof. Saya mengambil pegawai dengan jabatan pelaksana, Prof. Jabatan pelaksana. Termasuk AR? AR tidak, Prof. Karena saya di kantor wilayah DCP Aceh, Prof. PK termasuk, Prof. Penelaah keberatan. Itu masuk. PK Pimpinan enggak? termasuk. Kenapa, Prof? Pimpinan enggak? Pimpinan enggak, Prof. Karena untuk Anda, iya, Prof. Anda kan bekerja di sini, bukan? Iya, betul, Prof. Anda juga pelaksana, kan? Betul, Prof. Oke. Jadi Anda termasuk dengan jumlah 52 itu? Tidak, Prof. Tidak. Tapi tidak, Prof. Harusnya 53, Prof, kalau sama saya. Oke, itu bagus. Ya. Nah, sekarang saya tanya, sampelnya? Untuk sampelnya, saya menggunakan metode saturated sampling, Prof. Jadi, semua populasi saya gunakan untuk menjadi responden, Prof. Oke, lanjut. Next. Nah, ini definisi operasional, ya, variabel. Baik. Apa bedanya ini definisi konsep dengan definisi operasional? Kalau definisi konsep itu menjelaskan definisi umum suatu variabel, Prof. Kalau definisi operasional variabel itu mendefinisikan variabel tersebut, tetapi sudah mencakup indikator-indikatornya, Prof. Supaya bisa dioperasionalkan. Sudah dioperasionalkan. Ya, oke. Lanjut bab 4. Oke, sebelum lanjut, Vira di Acehnya di mana? Di Banda Aceh, Prof. Oh, Banda Aceh. Di Banda Aceh itu ada kantor Komnas HAM. Tahu? Komnas HAM. Hmm. Nggak tahu, Prof. Nggak tahu ya. Dulu saya sering ke sana. Baik, Oke, Prof. sekarang gambaran umum. Oke, lanjut coba Mbak. Lanjut. Nah, ini nih bentar. Setiap tabel itu di bawahnya dikasih jarak, Mbak. Tuh. Ya, sebelum tabel itu kasih jarak, jadi nggak mepet begini. Baik, Prof. Kasih tempat ruang yang agak luas ya, jadi nggak Siap. mepet begini ya.
Oke. Baik, Prof. Kemudian coba lanjut. Dan setiap orang, setiap tabel, setiap gambar, setiap apa namanya, apa itu gambar, apa itu tabel, apa itu harus ada penjelasannya. Coba saya lihat yang deskripsi satu aja tuh ini. Yang ini boleh, Prof? Boleh ya. Ini bahwa sebagian besar responden betul. Ini kan sama dengan membaca ya, membaca tabel itu ya. Betul. Sama dengan membaca tabel. Nah, artinya apa? Maknanya apa kalau diketahui seperti itu? Sehingga dapat diketahui bahwa responden berjenis perempuan lebih dominan. Kenapa? Apa dampaknya pada penelitian Anda kalau dia dominan? Apakah perempuan itu lebih teliti atau gimana? Kan ini mah sama dengan membaca aja, membaca tanpa Anda jelaskan aja kita sudah tahu gitu. Harus ada maknanya apa itu. Coba turun lagi. Nanti ketemu ada satu yang ada. Tuh kan ini kan hanya hanya membaca tabel. Iya, betul. Ditambahkan ya analisisnya. Karena kan judulnya kan hasil dan analisis. Berarti hasil itu Anda analisis kemudian kita bahas di subchapter pembahasan gitu loh, Non. Ya. Izin Prof, contohnya mungkin seperti yang usia Prof di rentang 25 sampai 30 tahun yang paling banyak Prof dengan jumlah 45. Mungkin kalau hasil analisisnya merupakan usia masa produktif seperti itu kah Prof? Maksudnya? Boleh, iya. Oh, seperti Iya. itu ya Prof ya. Ya. Jadi tidak hanya kita disuruh membaca padahal tanpa uraian Anda pun narasi Anda kita sudah bisa baca itu gitu. Jelas ya? Jelas. Tambahkan nanti. Oke, lanjut coba turun ke bawah. Ini oke. Ya, lanjut. Oke. Saya ingin lihat ada nggak persamaan strukturalnya. Ada. Untuk yang regresi linear berganda, Prof? Ya. Persamaan strukturalnya Anda buat nggak? Yang ini, Prof? Oke, apa artinya itu, Non? Apa artinya? Artinya apabila untuk A ini tuh digambarkan sebagai konstanta, Prof. Yang untuk B1 itu digambarkan sebagai pola mutasi, dan B2 itu sebagai variabel work-life balance. Artinya adalah untuk nilai konstanta tadi itu yang sebesar 13.218 mencerminkan nilai awal kinerja pegawai sebelum adanya pengaruh dari variabel pola mutasi dan work-life balance. Jadi apabila nanti koefisien pola mutasinya meningkat sebesar 0,255, berarti ada kenaikan sebesar 1 poin pada kinerja pegawai nanti. Dan apabila nilai koefisien pada work-life balance bernilai 0,212 memiliki arti bahwa setiap kenaikan work-life balance sebesar 1 poin, maka akan meningkatkan nilai kinerja pegawai sebesar 0,212 poin, Prof. Oke, baik. Lanjut ke pembahasan. Ya. Nah, di dalam pembahasan ada nggak Anda menyinggung teori yang Anda pakai di bab 2 itu? Ya, ada? Saya mungkin mengambil penelitian dari penelitianmu aja. Yang kan ada teorinya. Enggak, Prof. Ini dari peneliti lain, Prof, yang saya masukkan, Prof. Bukan Ya, dari Anda, peneliti yang atas, memang Prof. itu harus membandingkan hasil penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya. Apakah mendukung ataukah menolak, itu betul. Yang saya lihat Anda belum menggarisbawahi teori manakah yang Anda gunakan untuk ini, seperti tadi pertanyaan Pak Hamdani. Ya. Jadi jelas bahwa teori di bab 2 itu tidak sekedar pajangan, tapi Anda pakai untuk analisisnya. Ya, jelas ya, Fit? Siap, jelas, Prof. Oke, simpulan coba saya lihat. Ya, semuanya itu di setiap bahasan tentang
hasil analisis itu harus ada. Untuk apa nongkrong itu di bab 2 itu yang namanya apa? Teori ya. Gitu. Kalau saya lihat kalau membandingkan dengan penelitian sebelumnya sudah, tapi dengan teori Anda nggak singgung sama sekali gitu. Baik, Prof. Tambahkan ya untuk tiga-tiganya ya, Vira. Baik, Prof. Oke, lanjut. Simpulan saya lihat. Izin, Prof. Simpulannya panjang banget ini. Panjangnya, Prof. Ya. Iya. Baik, Prof. Maksud saya di sini yang namanya implikasi manajerial ada mana tunjukkan sama saya implikasi manajerialnya. Nah, nggak ada ya. Dari sisi organisasi kebijakan mutasi. Nanti anu lagi disaring lagi ya, sehingga nampak ada implikasi manajerialnya. Ya Non ya. Baik, Prof. Baik, oke, terima kasih. Monggo Pak Goklas sudah cukup. Pak Hamdani. Prof. Halo Pak Hamdani. Ya, Prof. Yuk, sudah Pak, kita dimasukkan ke waiting room. Baik. Vira jangan kemana-mana dulu ya. Nanti di Baik, waiting room Pak. itu masuk lagi ya. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Baik, silakan Prof. Sorry, mohon maaf. Saya share dulu. Pak Goklas dulu, monggo. Oke, terima kasih Prof. Ros, Pak Hamdani atas pertanyaan, arahan, juga masukan-masukan untuk bimbingan saya. Nah, yang bersangkutan memang ini anak sangat aktif ya Prof. Ya, kelihatan Pak. Tipikal Kemudian Aceh. juga kemarin dia agak ini karena ada yang masalah banjir kemarin itu ya, tapi saya bilang ya kamu tetap semangat. Ya akhirnya dia percaya diri Prof. Ya. Yang mungkin bisa disampaikan Prof. Terima kasih Prof. Baik, monggo. Silakan Pak Hamdani mau beri lulus Baik. apa enggak dulu? Kalau dari saya langsung ke skor aja mungkin ya Prof ya. Mangga. Saya 82 Prof semuanya Prof. Oke, semuanya silakan ditulis dulu. Bagus sih, sudah ada, saya lihat sudah ada persamaan strukturalnya, itu sudah dia mengerti juga. Ya, Prof. Iya. 83 dari saya. Walaupun nggak pakai variable intervening Pak, tapi dia menguasai Pak Goklas. Ya, Prof. Makasih, Prof. Iya. Silakan Pak Goklas sekarang. Saya 86 ya, Prof. Mangga. Rata ya, paham? Ya Pak. Oh, pernyataan keabsahan. Tadi diingatkan Pak, pernyataan keabsahannya nggak ada tanda tangannya. Hanya materai. 86 ya Pak Dok ya, Pak Golas. Ya, betul, Pak. Agak putus-putus suara saya, Pak. Jelas Pak, jelas. Hujan deras Pak di rumah saya nih, geluduk. Sama. Tadi kan Prof di kampus. Kan di kampus nih, Prof. Oh ya, hujan ya Pak. Siang tadi, Prof. Tapi ini agak gelap. Ini baru turun hujannya 2. Ya sudah Prof. Dengan skor 85,1. Ya, monggo dipanggil lagi. Oke. Silakan Prof. Ngantuk saya. Ya,
Halo, Ya, Prof. halo Vira. Ya, Vira. sorry, Prof. Oke, Vira. Setelah kami berembuk ya, termasuk ada masukan juga dari Pak Goplas sebagai pembimbing Anda. Saya tanya dulu, Vira, Ya, ada satu syarat. Kalau saya nyatakan Anda lulus, tapi Anda harus memperbaiki tadi beberapa salah tulis, beberapa pengertian ya, dan tambahan di pembahasan itu dalam waktu 2 minggu. Sanggup? siap, sanggup, Prof, insya Allah. Sanggup ya. Oke, jadi dengan demikian maka Vira siapa nih? Saskia ya. Vira Saskia Rabai pada sore hari ini untuk sidang tugas akhirnya dapat dinyatakan lulus ya. Selamat Vira, semoga kelulusan Anda ini bisa menjadi pijakan untuk maju lebih jauh, lebih tinggi di dalam karir Anda ya. Ya. Baik, selamat sekali lagi dan salam untuk keluarga ya Vira. Terima kasih banyak, Prof. baik. Terima kasih banyak, Bapak Hamdani. Monggo Pak Hamdani. Ya, baik, terima kasih Prof. Baik, saya ucapkan selamat buat Pira atas jerih payahnya, ya, pengorbanannya pasti luar biasa ya, memakan waktu tadi sudah disampaikan berbenturan dengan dunia kerja, berbenturan dengan di rumah gitu kan. Akhirnya kamu bisa di tahap ini dan selamat kamu sudah dinyatakan lulus berkat bimbingan Pak Golas juga ya. Kamu harus banyak-banyak berterima kasih ke Pak Golas ya karena berkat Iya, bimbingan Pak. beliau hari ini kamu bisa dinyatakan lulus. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat Vira Saskia. Terima Terima kasih kasih, banyak, Prof. Pak. Monggo Pak Goklas. Ya, terima kasih Prof. Pak Hamdani. Ya, saya ucapkan selamat ya ke Mbak Kira Saskia Rabait. Terima kasih Anda banyak, Pak. akan lulus oleh Ketua Sidang Prof. Rus dan juga dengan Pak Hamdani. Nah, jerih payah Anda sudah sudah Anda buktikan ya, walaupun di tengah-tengah pekerjaan, kesibukan dan